Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasamu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Terima kasih kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tak berubah kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikanmu. Anugerahmu besar dalam hidupku. Anugerahmu besar dalam hidupku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan mengasihi saudara dimanapun saudara berada hari ini. Saudara, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati hari perayaan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ternyata sudah 80 tahun bangsa kita merdeka dari para penjajah yang menjajah negeri ini dengan begitu bengis. Puji Tuhan ya, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa untuk bangsa Indonesia. Sekaligus juga anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita orang-orang yang percaya. Karena Indonesia merdeka dari para penjajah dan kita
sebagai orang-orang percaya, berita yang saya sampaikan pagi ini bahwa ternyata kita pun sudah merdeka dari penjajahan dosa. Puji Tuhan. Saudara, mari membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Sekali lagi, Galatia pasal 5 ayat 1, saya bacakan firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan, saudara. Dari satu perikop yang kita bacakan ini ternyata jelas firman Tuhan katakan bahwa yang pertama, kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus sudah memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Lalu kemudian yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa karena Kristus sudah memerdekakan kita, maka jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan pagi hari ini. Saudara, sudahkah saudara menghidupi kemerdekaan itu? Atau sudahkah saudara bersikap atau menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka? Atau masih adakah hal-hal yang mengikat saudara sehingga saudara tidak bebas seperti orang yang masih saja terus memikul beban, masih seperti orang yang terus diperhamba, masih seperti orang yang masih terus diperbudak, bahkan mungkin masih seperti orang yang terus-menerus mengalami penjajahan. Saudara, firman Tuhan katakan pagi ini bahwa Kristus itu sudah memerdekakan kita. Maka jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tapi pada kenyataannya, saudara, seringkali ada berapa banyak orang Kristen yang tahu hidupnya sudah dimerdekakan, yang tahu hidupnya sudah dibebaskan oleh Kristus, tetapi justru membiarkan dirinya diperbudak oleh hal-hal yang tidak seharusnya. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen? Mungkin bahkan saya atau Bapak Ibu Saudara juga yang termasuk di dalamnya. Berapa banyak di antara kita yang tahu hidup kita sudah dimerdekakan, tetapi kita masih terus menyimpan di dalam hati kita, atau ternyata di dalam hati kita ini masih terus tersimpan, atau mungkin lebih tepatnya saya pakai kata masih menyimpan, ya, kita sendiri dengan sadar ataupun sengaja masih terus menyimpan segala macam bentuk ikatan yang memperbudak, yang memperhamba hidup kita. Mungkin ikatan kemarahan, ikatan kebencian, ikatan sakit hati, ikatan kepahitan, iri hati, dengki. Kita jadi orang yang tukang fitnah. Kita mau terus-menerus menang sendiri dengan segala keegoisan diri kita. Saudara, ada berapa banyak orang yang terus-menerus zaman sekarang ini diperhamba dengan hal-hal yang demikian adanya. Hidup ini, hati ini masih terus dibelenggu dengan hal-hal yang demikian, sehingga meskipun kata firman Tuhan sudah dimerdekakan oleh karya penebusan Kristus, tapi ternyata hidup ini masih terus mengalami beban yang begitu berat yang terus memperhamba hidup kita. Sepertinya hidup ini masih belum benar-benar merdeka. Padahal firman Tuhan katakan kita sungguh-sungguh sudah merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita. Tapi karena pilihan kita sendiri, kita terus-menerus membiarkan kita diperbudak dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Saya pernah baca ilustrasi ini dan menarik buat saya untuk saya bagikan pagi hari ini. Ada seorang bapak seusia parubaya mungkin waktu itu dia. Bapak ini suatu ketika dia sedang ada dalam sebuah perjalanan, dan di jalanan itu dia membawa beban yang cukup berat di atas pundaknya. Nah, bapak ini memang agak kesusahan untuk terus berjalan maju karena memang berat beban yang dia pikul di atas pundaknya pada waktu itu. Singkat cerita, saudara, tiba-tiba di tengah perjalanan bapak itu terus melangkah maju, ada sebuah mobil pick up yang datang dari arah belakang bapak itu. Nah, si sopir pick up ini ketika dia melihat ada seorang bapak yang berjalan kaki sambil membawa beban berat yang dia pikul, spontan kemudian sopir pick up ini memberhentikan mobilnya dan dia menawarkan bantuan kepada si bapak yang ada berjalan kaki ini. Sopir ini mengatakan bahwa, "Ayo Pak, silakan Bapak boleh menumpang di mobil saya. Bapak bisa duduk di belakang dengan membawa beban yang Bapak pikul di pundak Bapak itu." Oke, singkat cerita, naiklah si bapak ini ke atas mobil tersebut dan mobil itu terus kemudian berjalan maju. Setelah setengah perjalanan, saudara, tiba-tiba si pak sopir dari mobil pickup ini
dia secara tidak sengaja melihat ke arah spion tengah dari mobil itu. Ketika dia melihat, dia kemudian tersentak karena sepertinya ada sesuatu yang aneh dia rasakan di sana. Dia kemudian memberhentikan mobilnya, lalu dia kemudian turun dan dia menyapa si bapak yang menumpang di belakang pickup itu. Dia katakan, "Loh Pak, kenapa kok itu pikulannya Bapak tidak diturunkan saja, ditaruh di bak mobil? Kenapa masih terus-menerus dipikul? Harusnya kan ditaruh saja supaya Bapak bisa duduk santai dengan lega dan aman di sana." Lantas saudara, si bapak yang menumpang ini kemudian menjawab, "Tidak usah Mas, nanti takut mobilnya jadi berat untuk berjalan maju." Saudara, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari cerita ilustrasi ini? Adakah di antara kita juga yang mungkin mengalami hal yang seperti demikian? Firman Tuhan tadi katakan bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Tapi kita yang masih terus mengikatkan diri kita pada semua ikatan-ikatan beban yang justru menyusahkan diri kita sendiri. Seperti si bapak tadi, dia sudah mendapatkan bantuan tumpangan, tapi dia masih terus menyusahkan dirinya dengan pikulan yang terus dia pikul padahal dia sudah berada di dalam mobil. Saudara, mari hari ini saya ajak kita semua, mari lepaskan semua beban yang menyusahkan diri kita, supaya kita benar-benar menikmati kebebasan, benar-benar menikmati kemerdekaan yang sudah Kristus anugerahkan itu. Saudara, jangan mau lagi diperhamba ya. Saya tutup firman Tuhan hari ini dengan satu ayat dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Di situ firman Tuhan katakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi tangkap pesan firman Tuhan hari ini. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Maka jangan biarkan hidup kita terus lagi diperhamba dengan hal-hal yang hanya akan menyusahkan diri kita sendiri. Pilihlah untuk melepaskan semua karena Kristus sudah membebaskan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai sepanjang hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terus lanjutkan semua karya anugerah kemurahan-Mu dalam hidup kami. Menuntun, memberi kami kekuatan untuk hidup menikmati kemerdekaan yang sudah Kristus kerjakan bagi setiap kami. Sertai semua kami dalam segala aktivitas kegiatan apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuasamu tak pernah terlambat, Engkau menolongku, tak berubah kebaikanmu, anugerahmu besar dalam hidupku, anugerahmu besar dalam